Gimana ya, bingung banget aku. Ya aku sebenarnya emang nggak tahu mau ngomongin apa. Cuman ya tetap aja gitu, bukan berarti aku itu beneran nggak tahu mau ngomong apa. Cuma ketika aku membicarakan sesuatu fenomena tentang apa yang terjadi di dunia ini, tentang apa yang terjadi di negara tercintaku ini, yang banyak masalah, yang banyak hal yang tidak pernah dikatakan di publik, yang cuma kita tahu itu sebagian, yang sebagian yang kita tahu juga hal yang negatif, dan jarang banget kita tuh ngelihat hal yang positif tentang negara kita. Jujur ya, aku tuh bingung banget, sebingung-bingungnya. Bukan karena tanpa alasan. Hidup itu sebenarnya itu apa sih? Kita itu bernapas, bertahan hidup, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Kayak apa sih poin yang membuat sesuatu hal itu jadi sulit gitu? Kayak Indonesia ini kan sulit ya dalam suatu permasalahannya dari dulu lagi. Ya salah satunya contohnya ya, kalau kata Menteri Keuangan kan, dia kan menyatakan bahwa seandainya Indonesia ini harus masuk ke mode survival mode, yaitu mode bertahan hidup. Ya aku baru dengar beberapa menit yang lalu dari channel Raymond Chin. Dia kan ngejelasin soal apa itu survival mode. Ya kurang lebih kayak gitu. Indonesia kan masuk ke survival mode gitu, mode bertahan hidup. Tapi itu bukan poin yang ingin aku sampaikan. Yang ingin aku sampaikan adalah buat kalian yang ngeklik videoku yang mungkin nggak tahu aku nanti bakal ngasih thumbnail seperti apa. Yang jelas aku bakal menyampaikan sesuatu hal yang sangat dasar, hal yang sangat basic, hal yang sangat kalian mungkin sudah paham banget gitu. Aku cuma bakal menekankan lagi bahwa seandainya kita yang sebagai seorang manusia itu kita hidup, kita bernafas, kita bisa merasakan yang namanya hiburan, bisa mendengarkan YouTube, mendengarkanku gitu, dan segala macam kenikmatan yang kalian bisa dapatkan, yang pada intinya kan itu kan kita rasakan gitu. Dan itu bukan poinnya. Yang menjadi poinnya adalah dari apa yang kita rasakan daripada hidup kita paham gak bahwa seandainya hidup kita itu akan berakhir? Iya, paham, hidup kita akan berakhir. Hidup kita itu bakal mati, bakal meninggal. Cuma masalahnya, kalian tahu gak kapan kita akan mati? Di bagian itu, semua manusia sepakat tidak ada yang tahu kapan kita bisa mati. Oke, banyak orang yang memperhitungkan, banyak orang yang menggunakan perhitungan-perhitungan yang begitu sangat kompleks tentang kematiannya seperti apa. Tapi apakah benar-benar akurat? Apakah benar-benar 100% akurat? Aku sangatlah percaya, yakin, sebegitu kamu memperhitungkan tentang tentang kematian, tentang bagaimana cara kamu mematikan atau seperti apapun, gak akan pernah ada yang benar-benar 100% gitu. Karena memang gak ada yang tahu akan kapan kematian itu akan datang. Dan itu kan ngebuat suatu hal dalam diri kita mengantisipasi akan hari ini, akan saat ini. Apa sih yang perlu aku lakukan di waktu yang gak tahu nih sampai kapan?
yang sebentar. Apa sih yang perlu untuk dilakukan gitu, yang pentingnya. Dan kalau aku harus ngasih saranku ya pastinya mencari, belajar. Belajar apa? Belajar dalam memahami diri, dalam memahami sekitar. Dan dalam belajar itu jangan langsung percaya. Jangan daripada sumber A, daripada channel A bilang Indonesia itu akan sukses di tahun sekian, jangan langsung percaya. Atau informasi apapun lah pada intinya, jangan langsung percaya. Harus kita itu mencari sumber yang lain, terus harus paham apa yang dibicarakan itu sebenarnya fakta atau spekulasi atau keinginan. Dan itu kan perlu yang namanya belajar dalam belajar. Dan itu memang masih banyak hal yang memang perlu kita pelajari tentang hal yang paling dasarnya aja, tentang bagaimana cara belajar. Itu aja perlu untuk dipelajari gitu. Supaya apa? Supaya saat kita belajar kita paham bahwa pembelajaran ini konteksnya apa, dalam kategori apa, apakah ini bentuknya fakta atau asumsi gitu. Dan masih banyaklah hal yang memang perlu untuk dipelajari. Tapi pada poin yang paling dasar, dalam waktu yang memang kita tidak tahu sampai kapan kita akan meninggal, ya kita kan pastinya bakal mengantisipasi, bakal mempersiapkan diri akan apa yang harus dilakukan pada saat ini, yang terbaik, yang memang perlu. Itu kan gak mungkin dong dalam waktu yang kita gak tahu dan di detik sekarang, di hari sekarang kita ngelakuin hal yang merugikan diri sendiri, orang lain. Karena buat apa? Merugikan orang lain, memang hal itu membuat diri kita aman? Enggak, bahkan hal itu bakal berpotensi malah membuat diri kita semakin rugi, semakin gak nyaman. Makanya tuh sederhananya seperti ini. Ada salah satu hal yang aku suka daripada agama Islam. Agama Islam itu menekankan dunia itu hanyalah ujian. Kalau dunia itu hanyalah ujian, maka kita yang sebagai manusia yang diuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harusnya paham dalam menjalankan ujian itu kita senantiasa yang namanya belajar. Oke, mungkin memang dalam suatu ujian itu kita pernah gagal, pernah salah, tapi apakah poin daripada hal itu cukup untuk membuat diri kita menyerah? Enggak kan? Yang pada intinya adalah kesalahan atau apapun itu ya harus diperbaiki. Jangan sampai kita mencapai titik menyerah. Dan balik lagi, karena ini mulai agak sedikit salah, balik lagi poinnya adalah dalam waktu yang sebentar, dalam kesadaran kita akan waktu yang tidak tahu kapan kita akan meninggal, kita itu perlu belajar. Belajar apa yang perlu kita pelajari? Belajarlah untuk mempersiapkan diri akan hari ini dan hari esok, hari-hari yang mungkin bisa terjadi. Entah itu 20 tahun yang akan datang, 80 tahun yang akan datang. Kita mempersiapkan diri akan apa yang akan terjadi. Termasuk apa? Termasuk setelah kematian. Karena meskipun secara neuroscience mengatakan bahwa seandainya kematian itu tidak adanya kesadaran, tapi ada nih agama yang mengklaim dirinya mengatakan bahwa seandainya setelah kematian adanya kelanjutan. Masalahnya ada banyak agama yang mengklaim. Berarti balik lagi, mana yang menurutmu kamu bisa percaya? Dan kalau kamu menanyakan padaku bagaimana cara mempercayai suatu sumber, ya dengan belajar tentu saja. Ya
pada intinya senantiasalah belajar dengan baik, dan apa hal yang awal daripada pembelajaran ya pastinya bagaimana cara belajar. Dan ya udahlah, kayak gitu aja. Poin penting atau intinya adalah dalam waktu yang sebentar kita harus mempersiapkan diri meskipun kita belum tahu akan apa yang terjadi, dan nggak mungkin hal itu hal yang salah. Ya udah, kayak gitu aja. Dan terakhir, oh enggak, bukan dan ya. Ya udah, kayak gitu aja. Ya udah, kayak gitu aja. Semoga apa yang aku bicarakan itu ada manfaatnya. Dan aku minta maaf banget kalau ada yang salah kata atau bagaimanapun itu. Aku cuma seorang manusia biasa yang sedang berpikir, yang sedang mengamati apa yang terjadi dan membicarakannya pada ruang publik. Aku gak menutup akan apa yang disebut dengan kritikan, akan koreksi gitu tentang konten, tentang pembicaraanku. Ya kepanjangan sih ini mah. Yang pada intinya terima kasih banget buat kalian yang udah ngeklik menonton videoku sampai detik ini. Aku minta maaf kalau ada yang salah, dan yaudah kayak gitu aja. Dah.